Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Zahra dengan NIM 632300674 dari kelas 636A26. Di sini saya akan menjelaskan mengenai judul proposal saya yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten atau Kota Provinsi Banten periode 2017 sampai 2024. Berikutnya, latar belakang saya memilih judul ini yaitu otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu bentuk pengelolaan tersebut adalah melalui alokasi belanja modal yang dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah, terutama untuk pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum. Namun, pada pemerintah kabupaten atau kota di Provinsi Banten untuk periode 2017 sampai 2024, realisasi PAD, DAU, dan belanja modal mengalami fluktuasi, sehingga peningkatan PAD dan DAU belum tentu diikuti peningkatan belanja modal. Selain itu, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan temuan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja modal untuk tahun sekarang. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya adalah yang pertama, apakah pendapatan asli daerah PAD berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten atau kota di Provinsi Banten periode 2017 sampai 2024? Yang kedua, apakah dana alokasi umum berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten atau kota di Provinsi Banten periode 2017 sampai 2024? Dan ketiga, apakah pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten atau kota di Provinsi Banten periode 2017 sampai 2024. Selanjutnya, tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah secara parsial terhadap belanja modal. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana alokasi umum secara parsial terhadap belanja modal. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui dan menganalisis pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara simultan terhadap belanja modal. Selanjutnya ada landasan teori. Di sini pertama ada pendapatan asli daerah atau PAD. Pendapatan asli daerah itu adalah pendapatan yang berasal dari sumber asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Semakin tinggi PAD, semakin besar kemampuan daerah untuk membiayai proses pembangunannya. Yang kedua ada dana alokasi umum atau DAU. Dana alokasi umum merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dan mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. Yang ketiga, ada belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk memperoleh atau membangun aset tetap yang memberikan manfaat jangka panjang seperti jalan, gedung, dan fasilitas umum lainnya. Selanjutnya ada kerangka dan hipotesis. Di sini kerangkanya untuk X1 itu adalah pendapatan asli daerah PAD terhadap belanja modal sebagai Y, dan yang kedua ada dana alokasi umum sebagai X2 dan belanja modal sebagai Y, dan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal yang akan dihitung secara simultan. Kerangka hipotesisnya untuk H1 pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, untuk H2 dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal, dan untuk H3 pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berikutnya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten atau kota di Provinsi Banten periode 2017 sampai 2024. Hasil analisis penelitian dapat dilihat dari masing-masing koefisien variabel independen. Kemudian kita juga menguji untuk populasi dan sampel yang kita gunakan. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi yang saya gunakan yaitu adalah data pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal di kabupaten atau kota di Provinsi Banten periode 2017 sampai 2024.
Untuk sampelnya, dalam penelitian ini metode pengambilan sampelnya menggunakan metode sensus. Metode sensus merupakan keseluruhan populasi yang dijadikan sampel. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 64. Sampel tersebut diperoleh dari data yang akan digunakan, yaitu dari tahun 2017 sampai 2024. Kemudian, jenis dan metode pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga dapat diolah dan dianalisis menggunakan metode statistik. Data yang digunakan meliputi nilai pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal pemerintah kabupaten atau kota provinsi Banten selama periode 2017 sampai 2025. Yang kita lihat dari jenis datanya itu menggunakan LRA, yaitu laporan realisasi anggarannya. Kita lihat untuk pendapatan asli daerah, dan alokasi umum, dan belanja modal. Kemudian metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah data yang diperoleh dari hasil publikasi lembaga pengumpulan data atau pihak lain kepada pengguna data. Penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama adalah analisis statistik deskriptif, di mana digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data variabel penelitian. Statistik deskriptif menyajikan informasi berupa nilai minimum, maksimum, rata-rata atau mean, dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Yang kedua ada analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, PAD, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. Persamaan regresi yang digunakan adalah Y sama dengan A ditambah B1 X1 dikali X1 tambah B2 dikali X2 plus E. Yang dimana Y sama dengan belanja modal, A sama dengan konstanta, B1 sama dengan koefisien regresi PAD, B2 sama dengan koefisien regresi DAU, X1 sama dengan pendapatan asli daerah, X2 sama dengan dana alokasi umum, E sama dengan error. Yang ketiga ada uji hipotesis yang terdiri dari uji T atau uji parsial. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Untuk dapat melihat tabel dalam pengujian hipotesis pada modal regresi, maka perlu menentukan derajat bebas, degree of freedom, dengan rumus df sama dengan n dikurang k. Keterangannya, n sama dengan banyaknya f observasi dalam kurun waktu data, k sama dengan banyaknya variabel bebas dan terikat. Selanjutnya ada uji f atau simultan. Uji f bertujuan untuk melihat tingkat hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Dilakukan dengan cara membandingkan nilai profitabilitas f hitung dengan f table. Nah, untuk dapat menentukan F-table ini pada tingkat signifikasi 5% dengan derajat kebebasan, maka kita gunakan di F1 itu sama dengan K-1 dan di F2 sama dengan N-K. Keterangannya, N sama dengan jumlah sampel dan K sama dengan jumlah variabel bebas dan terikat. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada pada rentang 0 sampai 1. Semakin besar nilai koefisien determinasi R kuadrat, maka semakin besar kemampuan pendapatan asli daerah atau PAD dan dana alokasi umum dalam menjelaskan variasi belanja modal pada pemerintah di Provinsi Banten. Sebaliknya, semakin kecil nilai koefisien determinasi, maka semakin besar pengaruh faktor lain di luar model penelitian terhadap belanja modal. Sekian dari judul dan pembahasan penelitian yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.